Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 10. Jantung Mahisa Bungalan justru merasa semakin cepat berdentang justru dalam kediaman. Rasa-rasanya pendapa itu menjadi sangat tegang. Kediaman Ki Watu Kendeng menimbulkan berbagai macam tanggapan. Tetapi Mahisa Bungalan sama sekali tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Watu Kendeng. Namun ia mencoba untuk menghubungkannya dengan kedatangan Ki Selabajra di padepokan itu. Untuk sejenak keduanya masih berdiam diri. Namun akhirnya setelah Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam, akhirnya ia berkata, "Mahisa Bungalan. Ada yang penting yang ingin aku katakan kepadamu sebagai seorang ayah kepada anaknya. Aku tidak dapat ingkar bahwa kedatangan Ki Selabajra bukannya tanpa masalah. Aku telah lebih dahulu datang ke padepokan Kenanga tanpa setahumu." Sehari kemudian, Ki Selabajra telah datang pula ke padepokan ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. "Dengarlah," berkata Ki Watu Kendeng, "sebagai orang tua, maka aku mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Beberapa saat yang lampau, aku pernah datang kepada Ki Selabajra untuk menyampaikan niatku yang pernah aku katakan sebelumnya meskipun saat itu tidak bersungguh-sungguh. Aku ingin mengikat hubungan antara padepokan ini dengan padepokan Kenanga dengan ikatan kekeluargaan. Tetapi kau tahu sendiri, apakah yang telah terjadi dengan anakku dan adikku." Mahisa Bungalan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Tetapi keinginan itu tidak pernah pudar dari dadaku. Itulah sebabnya, maka aku telah datang pula ke padepokan Kenanga untuk melanjutkan pembicaraan itu." Mahisa Bungalan menjadi heran. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Ia masih ingin mendengarkan saja kelanjutannya keterangan Ki Watu Kendeng. "Mahisa Bungalan," berkata Ki Watu Kendeng, "ketika aku mendapat keyakinan bahwa niat itu tentu akan dapat dilanjutkan, maka pembicaraanku dengan Ki Selabajra pun menjadi bersungguh-sungguh. Setelah aku datang sekali kepadanya, ia telah membalas kunjunganku dengan membawa kemungkinan yang sangat menggembirakan." Sejenak Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya. Namun wajah itu pun telah tertunduk lagi. "Mahisa Bungalan," berkata Ki Watu Kendeng kemudian, "ternyata bahwa niat kami untuk mengikat kedua padepokan ini dengan ikatan kekeluargaan, telah kita setujui bersama. Karena itu, aku akan datang sekali lagi ke padepokan Kenanga untuk melamar anak gadisnya yang bernama Ken Padmi itu." Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Dadanya berdebar semakin cepat. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Tetapi, apakah Kuda Pramuja masih mempunyai saudara laki-laki?" "Aku masih mempunyai seorang anak laki-laki Mahisa Bungalan," jawab Ki Watu Kendeng. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, sementara Ki Watu Kendeng berkata selanjutnya, "Agaknya kali ini Ken Padmi tidak akan menolak seperti yang pernah dilakukannya atas Kuda Pramuja." Terasa keringat dingin mulai mengalir di punggung Mahisa Bungalan. Tetapi ia masih menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh Ki Watu Kendeng seterusnya. Ternyata dugaan Mahisa Bungalan tidak meleset. Dengan suara sendat, akhirnya Ki Watu Kendeng berkata, "Mahisa Bungalan. Aku akan datang ke padepokan Kenanga untuk melamarkan Padmi bagi anak angkatku." Wajah Mahisa Bungalan menjadi merah meskipun ia sudah menduganya. Sejenak ia terbungkam oleh gejolak di dalam dadanya. Ada seperti kegirangan melonjak di hatinya. Betapapun juga, ia tidak dapat ingkar bahwa ia memang tertarik kepada gadis itu. "Mahisa Bungalan," berkata Ki Watu Kendeng kemudian, "aku sudah mempersiapkan segalanya yang sebenarnya memang sudah siap sejak Kuda Pramuja masih hidup. Lusa aku akan pergi ke padepokan Kenanga bersama beberapa orang tua serta membawa kau serta. Sekali lagi aku akan melamar anak Ki Selabajra. Dan kali ini, aku yakin bahwa segalanya akan berlangsung dengan baik." Mahisa Bungalan tidak segera menjawab. Ia mulai memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Ia mulai menilai dirinya, menilai keadaannya dalam keseluruhan. "Jangan terlalu banyak pertimbangan," berkata Ki Watu Kendeng, "kau sudah dewasa penuh. Kau adalah seorang anak muda yang tidak ada duanya. Karena itu, maka sudah sepantasnya kau mempunyai sisihan, dan aku pun akan melangsungkan niatku untuk menyelenggarakan peralatan perkawinan anakku dengan penuh kegembiraan." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi keringat dinginnya semakin deras mengalir. Pertimbangan-pertimbangannya justru menjadi semakin banyak. Ia tidak ingin berbuat suatu kesalahan yang akan berakibat pahit baginya.
Kau diam saja Mahisa Bungalan. Meskipun aku sudah dapat menebak perasaanmu, tetapi kau wajib mengatakan. Dengan mendengar jawabmu, hatiku akan menjadi lapang. Dan yang kemudian akan aku kerjakan, tentu menjadi semakin lancar pula. Mahisa Bungalan beringsut setapak. Dengan nada yang berat ia menjawab, aku mengucapkan terima kasih Ki Watu Kendeng, kau tidak usah mengatakannya, potong Ki Watu Kendeng, aku hanya ingin mendengar, apakah lusa kau bersedia pergi bersama kami? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, ia berhenti sejenak, lalu, tetapi aku minta maaf yang tiada taranya. Sebenarnya aku akan sangat berbesar hati akan kebaikan hati dan kesempatan itu. Tetapi, adalah di luar kuasaku untuk dapat langsung menerimanya. Karena itu, aku mohon untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, apakah yang harus dipertimbangkan lagi? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat keheranan membayang di wajah Ki Watu Kendeng. Agaknya sikapnya sama sekali tidak dapat dimengerti. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan telah dapat menebak seluruhnya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra tentu sudah membicarakan hubungannya dengan Ken Padmi. Mungkin Ki Selabajra pernah melihat atau mendengarnya. Apakah hal itu didengarnya dari para penghuni Padepokan Kenanga, ataukah karena hal itu telah dilihatnya sendiri, atau justru karena pengakuan Ken Padmi? Dengan demikian, maka baik Ki Selabajra maupun Ki Watu Kendeng tentu menganggap bahwa persoalannya akan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kesulitan apapun juga. Namun Mahisa Bungalan mempunyai pertimbangan lain. Betapa beratnya ia menyatakan pertimbangannya, karena ia sadar bahwa hal itu tentu akan sangat mengecewakan kedua orang tua yang pada saat-saat terakhir bersikap sangat baik kepadanya. Bahkan Ki Watu Kendeng telah dengan penuh harapan mengangkatnya sebagai anak setelah anak laki-lakinya terbunuh karena perbuatan pamannya. Karena Mahisa Bungalan tidak segera menjawab, maka Ki Watu Kendeng mendesaknya, Mahisa Bungalan. Coba katakan, apakah yang harus dipertimbangkan lagi? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Namun kemudian sambil menundukkan kepalanya ia berkata, Ki Watu Kendeng. Berulang kali aku katakan bahwa aku sangat berterima kasih atas perhatian Ki Watu Kendeng kepadaku. Tetapi menyangkut masalah hidup berkeluarga, maka aku tidak akan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tergesa-gesa. Wajah Ki Watu Kendeng menegang. Sejenak ia justru terdiam, namun kemudian katanya, Mahisa Bungalan, aku memang sudah mengira bahwa kau menghormati hubungan kekeluargaan ini dengan sungguh-sungguh. Kau bukan semacam orang yang dengan mudah membiarkan perasaan mengembara tanpa kendali. Tetapi dalam hal ini, kami yang tua-tua pun sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya. Bahkan kami yang tua-tua ini tidak melepaskan perasaan anak-anak muda yang akan langsung terlibat di dalam masalah ini. Karena itulah maka kami telah berbuat dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Mahisa Bungalan menarik keningnya. Ketegangan yang mencengkam dadanya rasa-rasanya menjadi semakin menghunjam jantung. Mahisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng kemudian, seperti yang aku katakan. Aku sudah bertemu dengan Ki Selabajra. Aku sudah berbicara panjang tentang hubungan antara kedua padepokan ini. Tentang anak gadisnya, dan tentang dirimu sendiri. Menurut pembicaraan kami, maka rasa-rasanya tidak akan ada masalah yang akan dapat menghambat persoalan ini. Mahisa Bungalan menjadi semakin gelisah. Tetapi betapapun juga beratnya, akhirnya ia berkata, Ki Watu Kendeng. Sekali lagi aku mohon maaf. Bukan berarti aku menolak, tetapi sebaiknya kita tidak tergesa-gesa membicarakan masalah ini. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan tajam ia memandang wajah Mahisa Bungalan yang tunduk. Kemudian dengan nada suara keheranan ia berkata, aku tidak mengerti, Mahisa Bungalan. Aku tidak mengerti. Aku membicarakan masalah ini dengan Ki Selabajra seperti aku membicarakannya tentang anak kandungku sendiri. Aku sama sekali tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang dicari-cari atau sekedar mengisi kekosongan hati. Tetapi aku bersungguh-sungguh seperti Ki Selabajra bersungguh-sungguh. Sebab Ki Selabajra akan melepaskan anak perempuannya yang akan menjalani masa hidupnya yang panjang di kemudian hari. Mahisa Bungalan beringsut setapak. Sementara Ki Watu Kendeng berkata,
apakah masih ada keraguan-raguanmu bahwa kau masih belum benar-benar menempatkan dirimu sebagai anakku di sini? Bukan, bukan itu Ki Watu Kendeng, dengan serta-merta Mahisa Bungalan menjawab, aku tidak bermaksud demikian. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi Ki Watu Kendeng, perkenankanlah aku berbicara tentang diriku. Aku adalah seorang anak laki-laki yang meningkat dewasa. Yang meninggalkan rumah dan keluargaku karena aku ingin merantau untuk mencari bekal bagi hari depanku. Karena itu, bagaimanapun juga, aku tidak akan dapat melepaskan diri dari hubungan keluarga dengan ayah bundaku sendiri. Dalam hubungan yang besar dan suci ini, aku harus berbicara dahulu dengan ayah dan seluruh keluargaku, dan pamanku berdua, yang dalam perjalanan hidupku, mempunyai arti yang sangat penting. Itulah sebabnya, mengapa aku menjadi ragu-ragu. Aku sama sekali tidak akan menolak. Terus terang, bahwa aku dan Ken Padmi memang telah terjalin hubungan halus yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Tetapi justru karena masalahnya adalah masalah yang besar, itulah sebabnya, aku harus menjadi sangat berhati-hati. Wajah Ki Watu Kendeng menegang sejenak. Tetapi kemudian orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah aku akan gagal lagi? Bukan begitu Ki Watu Kendeng, sahut Mahisa Bungalan, tetapi aku mohon, perasaanku ini dapat dimengerti. Aku masih mempunyai keluarga dan orang tua. Kepada mereka aku harus minta izin dan restunya. Ki Watu Kendeng memandang Mahisa Bungalan dengan mata yang sayu. Tetapi ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Mahisa Bungalan. Dan aku pun merasa, bahwa aku hanyalah orang yang sekedar menumpang mengaku anak. Hakku memang berbeda dengan hak orang tuamu sendiri. Dada Mahisa Bungalan bergetar. Ia melihat kekecewaan yang sangat membayang di wajahnya. Baru saja hatinya terluka oleh sikap adiknya, yang menyebabkan kematian anak laki-lakinya. Kini ia dikecewakan oleh sikap anak angkatnya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat berbuat lain. Jika ia menerima maksud Ki Watu Kendeng, membawanya ke Padepokan Kenanga dan melamar Ken Padmi, maka jika hal itu didengar oleh ayahnya, maka ayahnya pun akan menjadi sangat kecewa. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan bersikap keras terhadapnya, apalagi melarangnya. Meskipun hatinya kecewa, tetapi ia tentu tidak akan mengurungkannya. Namun dengan demikian, maka ia adalah seorang anak yang tidak mengerti akan dirinya. Ia adalah anak yang melukai hati orang tuanya. Dalam hal itu ternyata Mahisa Bungalan masih sempat memperhitungkan, yang manakah yang lebih baik baginya. Apakah ia mengecewakan Ki Watu Kendeng atau ia harus mengecewakan orang tuanya sendiri? Sementara itu, karena Mahisa Bungalan tidak menjawab, bahwa menundukkan kepalanya dalam-dalam, Ki Watu Kendeng berkata, Angger Mahisa Bungalan. Jika kau berkeberatan, biarlah aku sendiri datang ke Padepokan Kenanga. Aku akan menyampaikan keberatanmu kepada Ki Selabajra yang tentu akan menjadi sangat kecewa pula. Bahkan mungkin, ia akan menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Ki Watu Kendeng, jawab Mahisa Bungalan kemudian, aku mohon, Ki Selabajra dapat mendengar alasanku. Aku sama sekali tidak menentang maksud itu. Bahkan aku sendiri menginginkannya. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan orang tuaku. Mahisa Bungalan berhenti sejenak, lalu, bahkan jika diperlukan segera, aku akan menghubungi orang tuaku untuk menyampaikan masalah ini langsung kepada Ki Selabajra. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Terasa betapa hatinya menjadi sangat kecewa. Dengan nada yang dalam ia berkata, ya, Mahisa Bungalan. Agaknya memang orang tuamu lah yang berhak melakukannya. Karena itu, agar Ki Selabajra tidak terlalu gelisah menunggu, aku akan datang kepadanya besok, dan menyampaikan kepadanya, bahwa kau tidak dapat memenuhi permintaanku kali ini. Tetapi Ki Watu Kendeng, berkata Mahisa Bungalan dengan serta-merta, aku mohon, agar alasan yang aku kemukakan akan dapat disampaikan selengkapnya, sehingga Ki Selabajra tidak akan salah mengerti. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Betapapun wajahnya dibayangi oleh perasaannya yang kecewa, namun ia mengangguk sambil menjawab, baiklah Mahisa Bungalan. Aku akan berusaha agar aku dapat menyebutkan alasanmu seperti yang kau maksudkan. Mudah-mudahan tidak ada salah paham dan salah mengerti. Dan mudah-mudahan tidak ada perasaan kecewa dan sakit hati. Dada Mahisa Bungalan terasa semakin berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu, maka katanya kemudian, Ki Watu Kendeng. Sekali lagi aku mohon maaf.
Dan aku pun mohon maaf kepada Ki Selabajra, bahwa aku terpaksa menunda masalah ini. Ki Watu Kendeng mengangguk lemah. Katanya, aku akan mencoba, tetapi sama sekali aku tidak akan mengingkarinya, sambung Mahisa Bungalan. Ya. Aku mengerti. Aku mengerti, suara Ki Watu Kendeng menjadi parau. Mahisa Bungalan menjadi semakin tunduk. Ia tidak sampai hati memandang wajah orang tua yang kecewa itu. Tetapi ia sama sekali tidak kuasa merubah sikap dan pendiriannya, karena hal itu akan menyangkut hubungannya sebagai anak terhadap orang tuanya. Sejenak keduanya saling berdiam diri, sehingga pendapa itu menjadi sepi. Angin yang lembut semilir melintas pendapa mengusap kulit. Sejenak kemudian, maka Ki Watu Kendeng pun berkata dengan suara yang dalam, Mahisa Bungalan. Yang ingin aku sampaikan sudah aku sampaikan. Dan kau pun sudah mengatakan apa yang harus kau katakan. Karena itu, jika kau ingin beristirahat, beristirahatlah. Besok aku akan pergi ke Padepokan Kenanga untuk menyampaikan persoalanmu kepada Ki Selabajra. Mudah-mudahan aku dapat mengatakan seluruh pengertian dari kata-katamu. Dan mudah-mudahan Ki Selabajra dapat mengertinya pula. Mahisa Bungalan mengangguk dalam-dalam. Katanya, sampaikan permohonan maafku. Jika hal ini harus terjadi, sebenarnya hanyalah penundaan sesaat saja. Segalanya akan segera aku selesaikan seperti yang Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra kehendaki. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya, iya. Aku mengerti. Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri. Dengan hati yang bergejolak ia memasuki biliknya. Namun agaknya matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Kegelisahan yang sangat terasa menyesak di dadanya. Malam yang kelam terasa terlalu lama berjalan. Betapa malasnya suara ayam jantan yang berkokok menjelang fajar. Namun akhirnya matahari pun mulai mengusik gelapnya malam. Ketika langit menjadi merah di timur, Mahisa Bungalan seperti biasanya, keluar dari biliknya dan melakukan kerja seperti yang dilakukan oleh para penghuni padepokan yang lain. Tetapi, nampaknya anak muda itu tidak gembira seperti biasanya. Ada semacam kemuraman yang nampak di wajahnya. Namun setiap kali Mahisa Bungalan selalu mencoba menyembunyikannya di balik senyumnya yang buram. Seperti yang dikatakan oleh Ki Watu Kendeng semalam, maka ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, orang tua itu pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Padepokan Kenanga. Dua orang muridnya yang terpercaya telah dibawanya untuk menemaninya di perjalanan. Bukan karena Ki Watu Kendeng cemas bahwa ia akan bertemu dengan kawan-kawan atau saudara-saudara seperguruan adiknya yang telah terbunuh, karena agaknya kematiannya tidak menumbuhkan goncangan di kalangan perguruannya, justru karena adiknya telah melepaskan diri dari ikatan perguruannya setelah ia merasa cukup dewasa dengan ilmunya. Tetapi Ki Watu Kendeng memerlukan kawan berbincang di sepanjang jalan, karena kadang-kadang teraba bahwa dadanya menjadi sesak oleh kekecewaan yang tidak dapat diatasinya dengan sikap apapun juga, justru karena ia pun dapat mengerti alasan Mahisa Bungalan sebagai seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Di samping perasaan kecewa dan pahit, ia pun memuji, di dalam hatinya, betapa anak muda itu mampu menempatkan dirinya, benar-benar sebagai seorang anak yang dapat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Seorang anak yang setia, mengerti dan bakti. Betapa ia digoncang oleh perasaannya sebagai seorang anak muda, sementara kesempatan telah terbuka baginya, namun ia masih ingat kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Namun demikian, Ki Watu Kendeng pun digelisahkan oleh pertemuan yang segera akan dilakukannya dengan Ki Selabajra di Padepokan Kenanga. Masalah yang nampaknya sudah selesai dan matang itu, ternyata telah menjadi pecah berserakan. Mahisa Bungalan yang ikut melepas Ki Watu Kendeng sampai di regol halaman, melihat betapa suramnya wajah Ki Watu Kendeng, meskipun seperti dirinya sendiri, orang tua itu masih juga mencoba tersenyum. Aku akan mencoba menjelaskan alasanmu seperti yang kau katakan kepadaku, berkata Ki Watu Kendeng ketika ia sudah siap meninggalkan padepokannya. Terima kasih, desis Mahisa Bungalan dengan hati yang berdebar-debar. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, Mahisa Bungalan selalu berdoa di dalam hati, agar tidak terjadi salah paham antara Ki Selabajra dengan Ki Watu Kendeng, yang selama ini nampaknya telah menjadi dua orang sahabat yang baik. Tetapi aku tidak kuasa untuk mengambil keputusan yang lain, berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, Mahisa Bungalan berusaha melupakan kegelisahannya dengan melakukan kerja sehari-hari.
Namun setiap kali ia masih saja selalu diganggu oleh bayangan dan angan-angan tentang perjalanan Ki Watu Kendeng. Namun kadang-kadang angan-angannya pun membumbung ke dunia hayalan yang baur antara senyum Ken Padmi yang bening dengan wajah Ki Selabajra yang kecewa dan marah. Tetapi Mahisa Bungalan tidak dapat berbuat apapun juga, kecuali sekedar menunggu. Dan ia pun dengan gelisah telah menunggu di Padepokan Watu Kendeng. Dalam pada itu, di perjalanan ke Padepokan Kenanga, Ki Watu Kendeng telah dibebani oleh kegelisahan perasaan pula. Ia dengan susah payah berusaha menyusun kata-kata, bagaimana ia akan menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya itu kepada Ki Selabajra yang semula sudah sepakat untuk menyusun suatu acara yang menurut orang-orang tua itu, paling baik bagi Mahisa Bungalan dan Ken Padmi. Namun yang ternyata rencana itu harus dibatalkannya. Sekali-sekali Ki Watu Kendeng berbincang pula dengan pengiringnya yang berduka di sampingnya. Tetapi pengiringnya itu lebih banyak hanya mengangguk-angguk, mengiyakan dan kadang-kadang berdesah seperti dirinya sendiri. Karena itu, maka ia tidak menemukan jalan lain yang dapat ditempuhnya. Semakin dekat perjalanan mereka dengan Padepokan Kenanga maka hati Ki Watu Kendeng menjadi semakin gelisah. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kewajiban yang harus dilakukannya. Ia telah melakukan pembicaraan sebagai ayah angkat Mahisa Bungalan. Dan kini ia pun akan datang ke Padepokan Kenanga sebagai ayah angkat anak muda itu. Namun betapapun juga kegelisahan mencengkam jantungnya, akhirnya kuda Ki Watu Kendeng telah memasuki regol Padepokan Kenanga. Bersama para pengiringnya mereka meloncat turun dan kemudian menuntun kuda mereka melintasi halaman. Beberapa orang cantrik Padepokan Kenanga itu pun dengan tergesa-gesa menyongsongnya. Menerima kendali kuda mereka dan menambatkannya pada tonggak yang tersedia di pinggir halaman Padepokan itu. Ki Selabajra yang kemudian diberitahu akan kehadiran Ki Watu Kendeng itu pun dengan tergesa-gesa telah keluar ke pendapa. Ia terkejut, karena kedatangan Ki Watu Kendeng ternyata lebih cepat dari yang sudah mereka bicarakan. Marilah, silahkan Ki Watu Kendeng, Ki Selabajra mempersilahkan, kedatanganmu telah mengejutkan aku. Tetapi duduklah lebih dahulu. Ki Watu Kendeng pun kemudian duduk di pendapa bersama kedua pengiringnya. Sejenak mereka saling bertanya tentang keselamatan masing-masing, sementara minuman dan makanan pun telah dihidangkan. Baru kemudian, setelah para tamu itu minum seteguk dan makan makanan sepotong, Ki Watu Rendeng berkata, aku memang datang lebih awal dari yang kita sepakati bersama. Itulah yang mengejutkan aku, jawab Ki Selabajra, nampaknya ada sesuatu yang penting yang akan kau sampaikan kepadaku sebelum hari yang kita tentukan itu tiba. Ki Watu Kendeng mengangguk. Tetapi rasa-rasanya bibirnya menjadi sangat berat untuk mengatakan, apakah keperluannya yang sebenarnya datang ke Padepokan itu. Ki Selabajra heran melihat sikap Ki Watu Kendeng. Bahkan kemudian mulai terasa, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Karena itu, maka Ki Selabajra pun kemudian bertanya, Ki Watu Kendeng. Agaknya ada sesuatu yang telah terjadi, yang tidak sesuai dengan pembicaraan yang pernah kita buat sebelumnya. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, agaknya memang demikian. Tetapi sebenarnya aku agak sulit untuk menyampaikannya, karena hal itu sama sekali berada di luar dugaanku. Ki Selabajra memandang wajah Ki Watu Kendeng dengan tajamnya. Mulai terasa debar jantungnya seolah-olah menjadi semakin cepat. Dengan nada datar ia berkata, katakanlah Ki Watu Kendeng, aku ingin segera mendengarnya. Apapun yang akan kau katakan, agaknya lebih baik segera aku dengar daripada membuat jantungku berdentangan. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia berkata, Ki Selabajra. Yang sudah kita bicarakan, sudah aku sampaikan kepada Mahisa Bungalan. Aku telah merencanakan membawanya kepadamu. Aku kira ia akan menjadi sangat gembira dan berterima kasih kepadaku. Tetapi ternyata ia berbuat lain meskipun tidak menolaknya. Wajah Ki Selabajra menjadi tegang. Dengan bimbang ia bertanya, jadi anak muda itu tidak menjadi gembira karenanya? Apakah sebenarnya yang dikehendakinya? Aku melihat secerah harapan di wajahnya. Tetapi ternyata ia adalah anak muda yang terlalu baik. Betapapun inginnya ia menerima tawaranku, tetapi ia akhirnya terpaksa menolaknya. Bukan persoalan pokoknya, tetapi sekedar soal pelaksanaannya. Apakah yang diinginkannya? Bertanya Ki Selabajra, ia merasa dirinya seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya. Karena itulah, maka segala sesuatunya harus dibicarakannya lebih dahulu dengan orang tuanya sendiri.
Bukan orang tua angkat seperti aku. Wajah Ki Selabajra menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, jadi, kita harus menunggu orang tuanya datang kepadamu kemudian datang kepadaku? Agaknya ia bermaksud demikian, jawab Ki Watu Kendeng. Ah, desah Ki Selabajra, apakah benar ia bersikap seperti yang dikatakannya? Apakah ia tidak sekedar mencari alasan untuk ingkar? Bagaimana mungkin ia akan ingkar? Bukankah ia sendiri merasa terikat hatinya di padepokan ini? Hanya karena perasaan bakti seorang anak terhadap orang tuanya sajalah yang telah menghambatnya, sehingga ia tidak dengan serta-merta menerima ajakanku datang ke padepokan ini. Wajah Ki Selabajra menjadi semakin tegang. Dengan suara yang tersendat-sendat ia berkata, Ki Watu Kendeng. Aku tahu bahwa kau adalah orang yang terlalu baik. Kau dengan penuh pengertian menghadapi kenyataan, anakku masih belum dapat menerima lamaran anakmu pada waktu itu. Kau sama sekali tidak menjadi sakit hati, apalagi berusaha memaksakan kehendakmu tentang hal itu. Kau pun akhirnya memaafkan adikmu yang menyebabkan kematian anak laki-lakimu setelah ia meninggal dengan menyelenggarakan mayatnya sebaik-baiknya. Adalah jarang dijumpai di dunia ini orang yang berhati longgar seluas lautan seperti kau. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Mahisa Bungalan. Justru kau memuji aku dengan berlebih-lebihan. Apakah kau bermaksud mengangkat aku setinggi ujung pohon kelapa, kemudian membantingkan aku jatuh di atas batu hitam? Tidak. Bukan maksudku, jawab Ki Selabajra dengan serta-merta. Aku hanya ingin mengatakan, bahwa agaknya kau sudah berbuat terlalu baik pula atas Mahisa Bungalan. Mungkin ia tidak bersikap seperti yang kau katakan. Mungkin ia memang tidak ingin datang bersamamu untuk melamar anakku. Kebaikan hatimulah yang menyusun alasan, seolah-olah Mahisa Bungalanlah orang yang sangat baik hati itu, yang sangat setia dan bakti kepada orang tuanya. Ah itu tidak Ki Selabajra. Aku tidak mengada-ada. Yang aku katakan, adalah apa yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan kepadaku, sahut Ki Watu Kendeng. Jika demikian Ki Watu Kendeng maka sekali lagi adalah justru karena kau orang yang sangat baik. Karena kau tidak pernah berkata tidak jujur, maka kau anggap setiap orang pun jujur pula seperti kau sendiri. Aku tidak tahu maksudmu, Ki Selabajra. Kau masih saja selalu memuji aku, sehingga aku menjadi bingung karenanya, demikian, itu bukan berarti bahwa lahir dan batinnya sejalan. Mungkin ia berkata seperti apa yang kau katakan. Tetapi sebenarnya ia hanyalah ingin mengingkarinya saja tanpa menyakiti hatimu. Jangan berprasangka buruk Ki Selabajra. Mahisa Bungalan adalah anak yang baik. Yang menurut pendapatku, ia tidak akan dengan sengaja menipu aku. Aku melihat kejujuran pada nada kata-katanya seperti pada sorot matanya. Karena itu, apakah kita harus menunggu sampai kapan anak itu kembali ke rumahnya, menemui orang tuanya, kemudian membawanya kemari, bertanya Ki Selabajra. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia menjawab, agaknya memang begitu Ki Selabajra. Waktu yang diperlukan itu kira-kira berapa tahun? Atau bahkan melampaui sisa umurku yang masih ada? Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti betapa Ki Selabajra menjadi sangat kecewa akan peristiwa itu. Menurut keterangannya, saat Ki Selabajra bertemu dengannya beberapa waktu yang lewat, hubungan antara Ken Padmi dan Mahisa Bungalan nampaknya tidak akan diragukan lagi. Sepeninggal kuda Pramuja, maka sebaiknya gadis yang sudah dewasa itu segera mendapatkan jodohnya, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menumbuhkan benturan kekerasan pula. Karena Ki Selabajra sadar, bahwa jika anak gadisnya itu masih saja hidup sendiri, maka kemungkinan-kemungkinan yang menggelisahkan masih saja dapat terjadi. Tetapi jika anak gadisnya sudah tidak lagi seorang gadis yang meningkat dewasa, seperti bunga yang sedang mekar, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi. Tetapi tiba-tiba harapan yang sudah teranyam itu telah pecah sama sekali karena sikap Mahisa Bungalan yang tidak terduga sebelumnya. Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng pun kemudian berkata, Ki Selabajra. Aku kira ia tidak memerlukan waktu yang lama. Seperti yang kau katakan, aku merasakan pengakuannya, bahwa ia merasa dirinya terikat oleh anak gadismu. Karena itu, ia pun tentu akan berusaha menyelesaikan persoalannya secepat mungkin. Jika orang tuanya tidak setuju, atau orang tuanya telah menentukan calon istrinya, bertanya Ki Selabajra. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka persoalannya menjadi lain.
Dan Ki Watu Kendeng tidak berani memberikan tanggapan, karena hal itu akan dengan mudah menimbulkan salah paham. Karena Ki Watu Kendeng tidak menjawab, maka Ki Selabajra pun berkata pula, karena itu, Ki Watu Kendeng, sebaiknya aku tidak usah menunggu. Ki Watu Kendeng akan dapat bertanya kepadanya, apakah ia bersedia atau tidak. Jika ia memang bersedia, biarlah ia datang. Jika ia tidak bersedia datang, maka aku tidak akan terikat sama sekali dengan anak muda itu. Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Tetapi, sebelum ia menjawab, tiba-tiba saja pintu berderit. Kedua orang tua itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat Ken Padmi berdiri di muka pintu dengan wajah yang merah. Dengan suara lantang ia berkata, "Ayah tidak adil." Ayah memberi kesempatan laki-laki itu menyatakan pendapatnya. Tetapi ayah tidak bertanya lebih dahulu kepadaku, seperti yang pernah terjadi, saat kuda Pramuja datang melamarku. Ki Selabajra tergagap. Ia tidak mengira bahwa anak gadisnya mendengar, dan bahkan langsung mencampuri persoalan itu. Ken Padmi, berkata Ki Selabajra, berikan kesempatan kepadaku untuk membicarakan sesuatu yang paling baik bagimu dan bagi masa depanmu. Ayah sudah bersikap benar pada saat kuda Pramuja datang melamar. Ayah saat itu bertanya kepadaku, bagaimana tanggapanku atas lamaran itu. Dan aku saat itu menjawab, bahwa aku masih belum merasa tertarik pada hidup berkeluarga. Iya. Tetapi jangan kau ulang-ulang lagi hal itu. Aku tahu bahwa ingatan itu pahit bagi Ki Watu Kendeng. Tetapi aku hanya ingin memperbandingkan sikap ayah dengan sikap ayah sekarang. Seharusnya ayah bertanya kepadaku, sambung Ken Padmi. Aku tidak mengerti maksudmu, sahut ayahnya. Seharusnya ayah bertanya kepadaku. Bukan memutuskan masalah ini sendiri. Aku sudah mengetahui sikapmu Ken Padmi, sehingga karena itu aku merasa tidak perlu bertanya kepadamu lagi. Tidak. Ayah tidak mengetahui sikapku yang sebenarnya, berkata Ken Padmi. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kemarilah Ken Padmi. Duduklah. Dan katakanlah maksudmu yang sebenarnya. Ken Padmi pun kemudian datang mendekat dan duduk di samping ayahnya. Dengan suara bergetar ia pun kemudian berkata, Ayah. Seharusnya ayah bertanya kepadaku, apakah aku bersedia menerimanya jika anak muda itu pada saatnya datang kemari. Ken Padmi. Apakah aku masih harus bertanya? Tentu ayah, sahut Ken Padmi, dan jika ayah bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab, bahwa aku masih tetap berpendirian seperti saat kuda Pramuja melamarku. Aku sama sekali belum tertarik untuk hidup berkeluarga. Dan bahkan mungkin aku akan menentukan sikapku lebih tegas lagi. Aku tidak akan menerima lamaran Mahisa Bungalan seandainya ia datang. Ken Padmi, desis ayahnya. Ken Padmi justru terdiam. Namun nampak di wajahnya ketegangan yang memuncak. Bahkan kemudian dengan suara yang parah ia berkata, ayah tidak adil. Kenapa ayah membicarakan masalah itu di luar pengetahuanku? Ayah mengharap anak muda itu datang, tetapi ayah tidak tahu betapa hatiku menjadi sakit. Aku tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya. Dan aku menolak seandainya ia benar-benar datang. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Ken Padmi pun segera bangkit berdiri dan berlari ke ruang dalam, langsung masuk ke dalam biliknya. Dibantingnya dirinya di pembaringannya. Betapapun ia bertahan, namun akhirnya tangisnya pun telah meledak. Ki Selabajra yang menyusul anak gadisnya itu pun kemudian duduk di sisinya dengan wajah menunduk. Untuk beberapa saat ia duduk berdiam diri. Dibiarkannya tamunya duduk di pendapa. Tetapi tamunya pun mengerti, sehingga karena itu, maka Ki Watu Kendeng pun telah menunggu dengan gelisah. Bukan karena ia ditinggalkan oleh Ki Selabajra, tetapi ia pun ikut memikirkan sikap Ken Padmi yang kurang dimengertinya. Dalam pada itu, maka Ki Selabajra pun mencoba untuk menenangkan anaknya yang terisak, Ken Padmi. Katakanlah yang sebenarnya. Apakah yang kau kehendaki? Sudah aku katakan, ayah, jawab Ken Padmi. Aku tidak mau menerima seandainya Mahisa Bungalan datang melamarku. Itulah yang membingungkan aku. Agaknya ayah sudah membicarakan dengan Ki Watu Kendeng sebelum ayah bertanya kepadaku. Dan apakah justru ayah telah menawarkan aku kepada Ki Selabajra yang baru saja kehilangan anaknya, agar ia datang membawa Mahisa Bungalan kemari? Kau salah paham Ken Padmi.
Yang aku lakukan justru karena aku melihat bahwa kau telah berhubungan batin dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Itu tidak benar, Ken Padmi hampir berteriak. Ki Selabaja menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Ken Padmi tentu sudah tersinggung oleh sikap Mahisa Bungalan. Seandainya Mahisa Bungalan tidak bersikap demikian, dan ia benar-benar datang pada hari yang ditentukan, Ki Selabajra yakin bahwa Ken Padmi tentu akan menerimanya dengan senang hati. Tetapi semuanya telah terlanjur. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi atas sikap anak gadisnya. Dan agaknya Ken Padmi pun akan tetap berpendirian demikian, jika kelak Mahisa Bungalan benar-benar datang bersama orang tuanya. Dalam kegelisahan itu, Ki Selabajra masih mencoba meredakan ledakan perasaan Ken Padmi. Ken Padmi, cobalah kau menguasai perasaanmu. Cobalah kau timbang buruk dan baiknya, untung dan ruginya. Aku memang tidak dapat berbuat apa-apa jika memang kau sudah mengambil keputusan. Yang aku harapkan adalah bahwa kau jangan tergesa-gesa menentukan sikap. Aku mengerti bahwa perasaanmu sedang bergejolak. Lebih baik kau menenangkan hatimu dan baru kemudian menentukan sikap. Aku tidak sedang bingung, Ayah. Hatiku jernih. Dan aku memang tidak mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Aku tidak akan menerimanya kapanpun juga ia datang. Ki Selabaja menarik nafas dalam-dalam. Jika sedang dalam keadaan demikian, ia tidak akan dapat berbicara apapun juga dengan anak gadisnya itu. Karena itulah, maka ia pun kemudian berkata, Ken Padmi, aku masih mempunyai tamu di pendapa. Bagaimanapun juga aku berharap kau bersikap dewasa menghadapi setiap keadaan. Ken Padmi tidak menjawab. Tetapi isaknya sama sekali masih belum mereda. Bahkan ketika ayahnya kemudian hilang di balik pintu, maka tangisnya telah meledak kembali, betapapun gadis itu mencoba bertahan. Ki Selabajra yang kembali ke pendapa menarik nafas dalam-dalam. Kepada Ki Watu Kendeng ia berkata, gadis itu mendengar percakapan kita. Ia merasa tersinggung akan sikap Mahisa Bungalan, karena seolah-olah Mahisa Bungalan tidak memperhatikannya. Aku mohon maaf Ki Selabajra, berkata Ki Watu Kendeng, kedatanganku telah membuat hati gadismu menjadi gelap, bukan salahmu Ki Watu Kendeng. Bahkan yang kau lakukan menurut pertimbanganku justru sudah benar. Kau memberitahukan hal itu kepadaku, sebelum sampai waktunya. Dengan demikian kami sudah mengetahuinya lebih dahulu, sehingga kami tidak tersentak oleh peristiwa ini. Hati kami tentu akan menjadi lebih parah, jika baru pada saat yang sudah ditentukan, kau memberitahu akan hal ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, tetapi bagaimanapun juga, aku merasa bersalah. Aku kurang memperhatikan sikap dan warna hati Mahisa Bungalan yang sebenarnya. Aku merasa ia adalah anakku sendiri. Akulah yang paling bersalah dalam hal ini, sahut Ki Selabajra, akulah yang menganggap bahwa masalahnya demikian mudahnya. Aku mengira bahwa hubungan antara kedua orang anak muda itu sudah pasti. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan mempunyai pertimbangan lain meskipun seperti yang aku ketahui, hatinya mamang sudah tertambat kepada Ken Padmi. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya, tetapi bagaimanakah pertimbanganmu, jika datang saatnya Mahisa Bungalan bersama orang tuanya berkunjung ke padepokan ini? Itulah yang masih harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Saat ini Ken Padmi benar-benar belum dapat diajak berpikir. Ia tenggelam dalam arus perasaannya. Mudah-mudahan pada saatnya aku akan dapat melunakkan hatinya, karena aku tahu perasaannya yang sebenarnya. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, masih ada waktu untuk mencobanya. Mudah-mudahan hatinya tidak mengeras dan tidak dapat diluluhkan kembali. Aku masih mempunyai harapan Ki Watu Kendeng, jawab Ki Selabajra, mudah-mudahan aku berhasil. Ia adalah anakku. Dan aku ingin akan terjadi jalan kehidupan yang paling baik baginya. Bagi masa yang masih panjang. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Suaranya dengan nada datar, mudah-mudahan. Aku menyesal bahwa hal ini sudah terjadi. Kita akan berdoa. Namun aku mohon hal ini dapat disampaikan kepada Mahisa Bungalan dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Ia harus mengerti, dan aku harap ia tidak tersinggung pula seperti Ken Padmi. Ki Watu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Pada saat Ki Selabajra menyadari bahwa anak gadisnya telah tersinggung pula, maka ia justru dapat mengendalikan perasaan sendiri.
Seperti Mahisa Bungalan, maka Ki Selabajra pun berpesan, agar yang terjadi itu tidak menyinggung perasaan pihak yang lain. Agaknya ada penyesalan juga di hati Ki Selabajra bahwa ia tidak mengendalikan diri, sehingga pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng telah terdengar oleh anak gadisnya. Sejenak kemudian, maka Ki Watu Kendeng pun minta diri. Sekali lagi ia minta maaf, bahwa yang telah mereka rencanakan bersama terpaksa tidak dapat berlangsung seperti yang mereka harapkan. Kita telah bersama-sama melakukan kesalahan, berkata Ki Selabajra. Mudah-mudahan pada suatu saat, kesalahan kita akan dapat kita perbaiki, jawab Ki Watu Kendeng, aku kira masih ada kesempatan. Jika gejolak hati sudah mereda, mudah-mudahan kita semuanya akan dapat mempergunakan pikiran yang jernih dan tidak tergesa-gesa. Ki Selabajra mengangguk-angguk. Namun masih nampak kekecewaan membayang di wajahnya. Sejenak Ki Watu Kendeng masih termangu-mangu. Tetapi kemudian bersama pengiringnya, mereka meninggalkan padepokan kenanga yang menjadi muram karenanya. Di perjalanan pulang, Ki Watu Kendeng tidak banyak berbicara. Sekali-kali terdengar ia berdesah. Rasa-rasanya kegelisahannya terlalu dalam mencengkam jantungnya. Sepeninggal Ki Watu Kendeng, maka rasa-rasanya padepokan kenanga benar-benar disaput oleh keburaman Ken Padmi masih berada di dalam biliknya sambil menangis. Sementara para murid Ki Selabajra yang lain dan para cantrik serta penghuni lainnya, telah saling memperbincangkan apa yang telah terjadi di padepokan itu. Dalam keburaman itu, maka Ki Selabajra telah memanggil murid-muridnya yang telah meninggalkan perguruannya, tetapi yang pada soal itu masih berada di padepokan kenanga sejak mereka dipanggil untuk membantu mengatasi kesulitan, sejak Ki Selabajra diancam oleh Gagak Branang. Meskipun Ki Selabajra pun mengerti bahwa kedua muridnya itu telah mendengar pula apa yang terjadi, tetapi ia masih juga menceritakan pembicaraannya dengan Ki Watu Kendeng. Untuk beberapa saat lamanya, Makerti dan Gemakwerdi masih tetap berada di padepokan kenanga. Ki Selabajra masih memperhitungkan kemungkinan yang pahit, jika masih ada saudara seperguruan Gagak Branang yang ingin menuntut balas kematiannya di padepokan kenanga. Makerti dan Gemakwerdi pun telah mendengar peristiwa yang telah terjadi. Bahwa pembicaraan antara Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra yang seolah-olah sudah matang itu, ternyata telah pecah berserakan. Dengan kepala runduk keduanya menghadap Ki Selabajra yang masih dicengkam kegelisahan. Apa katamu Makerti? Bertanya Ki Selabajra. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku tidak melihat maksud buruk dari Mahisa Bungalan, Guru. Justru ia telah membuktikan bahwa ia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang demikian, pada dasarnya adalah anak yang setia, tahu diri dan mengerti sangkan paran kehadirannya di dunia. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, mungkin kau benar. Tetapi nalarku agaknya terlampau sulit untuk mengimbangi kekecewaanku. Kenapa ia tidak melakukannya seperti yang diminta oleh ayah angkatnya, Ki Watu Kendeng? Baru kemudian ia menyampaikannya kepada orang tuanya. Guru benar, sahut Gemakwerdi, sebaiknya Mahisa Bungalan datang memenuhi rencana yang sudah tersusun itu. Baru kemudian ia datang kepada orang tuanya sendiri, menyampaikan persoalannya. Jika orang tuanya mendengar penjelasannya tanpa ada yang disembunyikan, maka orang tuanya tentu tidak akan menolaknya. Makerti mengerutkan keningnya, sementara Gemakwerdi meneruskan, Guru, apakah hal itu bukannya sekedar alasan Mahisa Bungalan untuk menolak rencana yang sudah tersusun itu? Aku kira tidak Gemakwerdi, potong Makerti, Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang jujur. Jika ia tidak menghendaki, maka ia akan dapat berkata berterus terang. Apa yang ditakutkan? Ia memiliki kelebihan dari kita semuanya. Apakah kita akan dapat marah kepadanya, dan memaksakan kehendak kita atasnya? Jika kita mencoba berbuat demikian, maka kitalah yang harus mengalami nasib seperti Gagak Branang. Bukan begitu, jawab Gemakwerdi, ia masih segan mempergunakan kelebihan itu. Jika mungkin, ia tentu akan ingkar tanpa menimbulkan benturan kekerasan, meskipun ia mempunyai keyakinan untuk menang. Dengan demikian, jika ia pada suatu saat berubah pendirian, maka ia masih sempat untuk datang dan memperbaiki sikapnya itu. Kau terlalu berprasangka buruk Gemakwerdi, sahut Makerti. Aku sama sekali tidak bermaksud demikian. Aku mengatakan sesuai dengan perhitungan. Mudah-mudahan aku keliru, berkata Gemakwerdi selanjutnya. Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah.
Kita memang dapat menilai sesuai dengan tanggapan kita masing-masing, yang satu dengan lainnya akan berbeda. Tetapi biarlah kita melihat perkembangan sikap Ken Padmi. Ia agaknya tersinggung sekali sehingga hatinya bagaikan patah sama sekali. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kebenaran sikap Mahisa Bungalan. Ki Watu Kendeng memang bukan orang tuanya. Ia pun mengerti bahwa Ki Watu Kendeng ingin sedikit menghibur hatinya yang pahit, dengan memberikan usulan yang menurut perhitungan akan sangat menyenangkan hati Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata bahwa ada yang dilupakan. Mahisa Bungalan adalah seorang anak yang terikat hubungan keluarga yang erat dengan orang tuanya sendiri. Karena itu, yang terjadi justru sebaliknya dari yang diharapkan oleh Ki Watu Kendeng dan Ki Selabajra. Ken Padmi ternyata telah benar-benar tersinggung, sehingga hatinya bagaikan patah. Dalam pada itu, Ki Selabajra pun kemudian berkata, beristirahatlah. Kita akan berdoa, agar yang terjadi kemudian adalah hal yang baik saja. Satu-satunya harapan kita untuk dapat merubah keadaan adalah memohon kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Karena kita sendiri tidak melihat jalan apapun juga yang dapat kita tempuh. Makerti dan Gemakwerdi pun kemudian meninggalkan Ki Selabajra yang masih beberapa saat lamanya duduk sendiri menghadapi semangkuk minuman hangat. Dipandanginya minuman yang mangkuknya kadang-kadang diguncangkannya dengan jari-jarinya. Di air yang gelisah itu, ia seolah-olah melihat hatinya yang gelisah pula. Dalam pada itu, Gemakwerdi yang pergi ke Gandok bersama Makerti bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri, aku memang sudah mengira. Makerti berpaling kepadanya. Dengan nada datar ia bertanya, apa yang telah kau duga? Mahisa Bungalan, jawabnya pendek. Kenapa dengan Mahisa Bungalan? Bertanya Makerti pula. Ia menganggap kita semuanya tidak lebih dari permainan yang menyenangkan. Makerti mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, kenapa kau menganggap demikian? Sejak ia melihat aku pertama kali, ia sudah mempermainkan aku dengan sikapnya yang aneh-aneh. Ia membiarkan aku tersudut kemudian ia membantu dengan membebaskan aku dari kesulitan. Dengan demikian setiap orang akan menganggap aku orang yang paling buruk, paling malang dan barangkali perlu dikasihani. Ialah yang datang dengan kejutan yang mendebarkan jantung. Seorang yang nampaknya sangat lemah, miskin dan hampir kelaparan, tiba-tiba telah menjadi seorang kesatria yang menyelamatkan aku dengan belas kasihan. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang seorang perasa Gemakwerdi. Tetapi aku kira, sama sekali bukan maksudnya. Ia memang perantau. Ia ingin mengetahui kehidupan ini apa adanya. Tanpa menimbulkan persoalan-persoalan baru dan goncangan angan yang tidak diinginkannya. Tetapi ia tidak dapat berdiam diri melihat peristiwa yang terjadi atasmu saat itu. Gemakwerdi memandang Makerti sekilas. Namun ia pun kemudian memalingkan wajahnya. Meskipun ia tidak lagi mengatakan sesuatu tentang Mahisa Bungalan, namun Makerti dapat membawa gejolak perasaan anak muda itu. Ia pun pernah tersinggung karena sikap Mahisa Bungalan. Lebih dari itu, Makerti pun mengerti bahwa sebenarnya Gemakwerdi pun selalu memperhatikan Ken Padmi sejak ia masih berada di padepokan itu. Tetapi Makerti tidak menyebutnya. Ia mencoba menahan diri, karena ia adalah orang yang lebih tua dari Gemakwerdi, sehingga ia pun harus dapat menjaga perasaan anak muda itu. Meskipun demikian, Makerti menjadi cemas juga melihat pertumbuhan perasaan Gemakwerdi itu. Jika perasaan itu kemudian berkembang tanpa kendali, maka hal itu akan dapat menyulitkan dirinya sendiri. Apalagi apabila pada suatu saat, keresahan hati Ken Padmi menjadi reda, dan ia dapat menerima kehadiran Mahisa Bungalan kembali di hatinya, maka Gemakwerdi akan mendapatkan goncangan yang sulit untuk diobatinya. Ia akan dapat terseret oleh arus perasaannya seperti gagak beranang meskipun dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan kecemasanku tidak beralasan, berkata Makerti kepada diri sendiri. Sementara itu, sesaat setelah Ki Watu Kendeng sampai di padepokannya, dan setelah ia beristirahat sejenak, maka ia pun memanggil Mahisa Bungalan untuk memperbincangkan keadaannya. Rasa-rasanya ia tidak lagi dapat menahan persoalan itu di dalam dadanya yang menjadi pepat. Apapun akibatnya, ia ingin segera menumpahkan sesak jantungnya kepada orang yang berkepentingan. Mahisa Bungalan pun menjadi berdebar-debar melihat ketegangan di wajah Ki Watu Kendeng. Ia sudah menduga bahwa hal itu akan dapat menumbuhkan salah paham. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali yang telah dikatakannya kepada Ki Watu Kendeng.
Jika benar ia menuruti permintaan Ki Watu Kendeng, datang melamar Ken Padmi tanpa setahu ayahnya Mahendra, maka akibatnya akan dapat kurang baik baginya. Meskipun mungkin Mahendra hanya akan mengangguk-angguk sambil berdesah, tetapi akan terbayang betapa orang tua itu kecewa, bahwa anaknya tidak lagi minta pertimbangannya untuk menentukan peristiwa yang sangat penting di dalam hidupnya. Sejenak Mahisa Bungalan duduk termangu-mangu sambil menundukkan wajahnya. Dengan gelisah ia menunggu, apakah yang telah terjadi di Padepokan Kenanga, Mahisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng kemudian, aku sudah sampai di Padepokan Kenanga dan bertemu dengan Ki Selabajra. Mahisa Bungalan menjadi semakin tunduk. Dengan gelisah ia menunggu, apa yang akan dikatakan oleh Ki Watu Kendeng itu selanjutnya. Ki Watu Kendeng pun terdiam sejenak. Melihat sikap Mahisa Bungalan, maka Ki Watu Kendeng tidak akan dapat menuduhnya, bahwa sengaja berbuat demikian karena maksud yang kurang baik. Dugaannya justru semakin kuat bahwa Mahisa Bungalan adalah benar-benar anak muda yang tahu diri dan berbakti kepada orang tuanya. Karena itu, Ki Watu Kendeng justru menjadi bimbang. Apakah yang akan dikatakannya kepada Mahisa Bungalan? Tetapi Ki Watu Kendeng pun sadar, bahwa ia tidak boleh hanya berdiam diri dan membiarkan Mahisa Bungalan berteka-teki. Karena itu, maka katanya kemudian, anggir Mahisa Bungalan. Aku sudah menemui Ki Selabajra. Aku mengatakan apa yang kau pesankan dengan hati-hati. Mahisa Bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Namun kemudian ia menunduk kembali. Dalam pada itu, Ki Watu Kendeng pun mengatakan apa yang telah disampaikannya kepada Ki Selabajra. Dengan hati-hati ia menceritakan akibat dari keterangannya. Bahkan ia tidak dapat menyembunyikan kenyataan tentang Ken Padmi. Menurut Ki Watu Kendeng, hal itu memang lebih baik diketahui sama sekali oleh Mahisa Bungalan, agar ia dapat mempersiapkan diri menghadapi masa datangnya. Jika ia tidak mengetahuinya, dan pada suatu saat ia akan terbentur pada kenyataan yang demikian, maka hatinya tentu akan menjadi lebih sakit lagi. Apalagi apabila ia sudah datang bersama orang tuanya. Mahisa Bungalan mendengarkan keterangan Ki Watu Kendeng dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun ia sudah menyangka, namun sikap Ken Padmi telah membuat hatinya menjadi pedih. Betapapun juga, jika benar hati gadis itu menjadi patah arang, ia tentu akan merasa kehilangan. Jika ia tidak dapat datang ke Padepokan Kenanga itu bukannya karena ia bermaksud buruk, apalagi sekedar mempermainkan perasaan gadis itu dengan sikap pura-pura atau sekedar mengisi kekosongan hati. Tetapi Mahisa Bungalan harus menerima akibat itu. Ia sadar bahwa ia memang harus tetap pada sikapnya, menunda lamaran itu sampai saatnya sampai ayahnya sendiri akan melakukannya. Mahisa Bungalan, berkata Ki Watu Kendeng, aku sudah mencoba mengatakan dengan baik dan sesuai dengan tanggapanku atas sikapmu. Tetapi gadis yang kecewa itu agaknya telah salah paham. Namun aku berdoa, mudah-mudahan hatinya akan menjadi luluh dan menerima hal ini justru dari sisi yang baik. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan Ki Watu Kendeng. Salah paham memang mudah terjadi dalam hal seperti ini. Aku menyesal apabila mereka tetap menganggap bahwa aku telah mempermainkan perasaan mereka. Terutama Ken Padmi sendiri. Aku mengerti, sahut Ki Watu Kendeng. Namun pada saatnya aku akan menjelaskan apabila mereka masih bersedia mendengarkan. Hal itu agaknya memang perlu kau lakukan Mahisa Bungalan. Tetapi jangan sekarang. Hati mereka masih panas. Mungkin justru akan memperdalam kesalahpahaman ini. Ya, Ki Watu Kendeng. Aku akan datang pada saat yang aku anggap baik. Tetapi aku tidak tahu, kapan hal itu akan aku lakukan. Kau memang harus sabar, Nger. Kau harus menunggu sampai badai ini menjadi reda. Tetapi kelak kau pun harus membuktikan bahwa kau tidak sekedar menghembuskan angin yang akan lenyap tanpa bekas. Mahisa Bungalan mengangguk dalam-dalam. Katanya, aku akan membuktikan, Ki Watu Kendeng. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.